Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfi Alfatul Fadilah dengan NIM 21051214027 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah komputer. Apa sih komputer itu? Secara umum, komputer merupakan alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat bagi setiap penggunanya. Di dalam komputer sendiri, terdapat rangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Sistem yang terdapat di dalam komputer ini bisa melakukan pekerjaan secara otomatis dengan berdasarkan program yang sudah diperintahkan, sehingga bisa menghasilkan data serta program tertentu. Elemen-elemen pada komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Pertama, hardware. Hardware merupakan perangkat keras pada komputer. Hardware sendiri terdiri dari RAM, CPU, hard disk, prosesor, dan motherboard. Lalu, elemen selanjutnya adalah software. Software merupakan perangkat lunak atau sistem operasi. Lalu, elemen selanjutnya yaitu firmware atau disebut juga pengguna komputer itu sendiri. Selanjutnya adalah penemu komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika yaitu Charles Babbage pada tahun 1822. Charles Babbage lahir pada tanggal 26 Desember 1791 di London, Inggris. Awalnya, Charles bermaksud menciptakan sebuah mesin uap yang dapat menghitung angka dan diberi nama Difference Engine Zero. Mesin ini hanya mampu untuk melakukan perhitungan, pengurangan, dan penjumlahan saja. Namun, prinsip kerja dari mesin ini sama seperti komputer pada masa sekarang, yaitu dapat melakukan komputasi. Selanjutnya, pada tahun 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus pada saat itu. Ini adalah sistem kartu yang dirancang oleh Herman Hollerith. Selanjutnya, dengan kemampuan Herman Hollerith di bidang teknologi ini, pada akhirnya Herman Hollerith membangun sebuah perusahaan komputer yang biasa disebut dengan IBM atau International Business Machine Corporation. Selanjutnya adalah sejarah komputer berdasarkan generasinya. Pertama adalah generasi pertama, yakni pada tahun 1945 sampai 1955. Komputer generasi pertama ini diciptakan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam menjalankan pengoperasiannya. Salah satu contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dan dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat ini sebesar $1 juta. Komputer ini
mengandalkan bahasa mesin, di mana bahasa pemrograman yang digunakan sangat rendah. Ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu yang pertama, memiliki hardware yang lebih besar. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik. Yang ketiga, programnya hanya memakai bahasa mesin. Yang keempat, butuh mesin pendingin karena cepat panas. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, membutuhkan tabung hampa sebagai sirkuit. Selanjutnya adalah komputer pada generasi kedua, yakni pada tahun 1955 hingga 1965. Pada generasi ini sudah ditemukan transistor sebagai pengganti tube vakum pada generasi pertama, sehingga ukuran mesin elektrik berubah yang awalnya berukuran besar menjadi berukuran yang lebih kecil. Selain penemuan transistor, ada juga penemuan berupa pengembangan memori inti magnetik yang membantu komputer generasi lebih berkembang dari komputer generasi sebelumnya. Mesin pertama yang dimanfaatkan teknologi ini adalah superkomputer. Nah, IBM sendiri ini menciptakan superkomputer bernama Spryren dan menjadikan komputer bernama Large. Komputer jenis kedua ini sudah digunakan untuk berkomputasi dalam bisnis yang besar. Dan bahasa pemrograman yang digunakan pun sudah menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Sehingga pada generasi kedua ini beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan. Ciri-ciri komputer generasi kedua, yakni yang pertama, memanfaatkan teknologi transistor. Yang kedua, ukuran komputer generasi kedua lebih kecil. Yang ketiga, daya lebih hemat. Yang keempat, bekerja lebih cepat dan handal. Yang kelima, menggunakan bahasa assembly. Yang keenam, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah komputer pada generasi ketiga, yakni pada tahun 1965 hingga 1971. Komputer generasi ketiga dibuat menggunakan integrated circuit atau ICs. IC ini adalah chip kecil yang mampu mengumpulkan dan menampung banyak komponen menjadi satu. Pada generasi ini, transistor masih tetap digunakan, namun ukurannya diperkecil dan dimasukkan di IC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, yakni yang pertama, memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau integrated circuit. Yang kedua, listrik yang digunakan lebih hemat. Yang ketiga, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Yang keempat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang kelima, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Yang keenam, kapasitas memori lebih besar. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat, yakni pada tahun 1971 hingga 1980. Komputer generasi keempat dikenal dengan komputer mikroprosesor karena chip yang digunakan adalah sebagai komponen utamanya.
Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau LSI. Contoh komputer generasi pertama yaitu seperti Apple I komputer, lalu Pentium 2 yang merupakan kelanjutan dari Pentium seri sebelumnya. Yang ketiga ada Zilog Z80 yang menggunakan RAM 64KB. Selain itu muncul juga AMD K6 3D sebagai pesaing Pentium buatan Intel. AMD K6 3D ini memiliki kecepatan 300 MHz dan 350 MHz. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat yaitu yang pertama, IC lebih kompleks dan terintegritas. Yang kedua, memiliki mikroprosesor dengan general purpose mikroprosesor yang dikembangkan oleh Intel. Yang ketiga, dikembangkan VLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat, mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kelima adalah sistem operasi dengan konsep Graphical User Interface atau GUI Microsoft Windows. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima atau komputer sekarang hingga masa depan, masa yang akan datang. Komputer generasi kelima mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Nah, unsur ini membuat komputer punya karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Bentuk komputer ini menyerupai dengan komputer generasi keempat. Keduanya sama-sama memiliki perangkat komputer seperti layar laptop, CPU, keyboard, dan mouse. Tipe-tipe komputer pada generasi kelima yaitu ada Chromebook, notebook, ultrabook, laptop, desktop, dan lain sebagainya. Komputer generasi kelima ini sudah memakai bahasa-bahasa pemrograman yang lebih praktis. Bisa menampik fakta bahwa masih banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya adalah ciri-ciri komputer generasi kelima. Yang pertama adalah komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Jadi kesimpulannya adalah komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage, dan kemudian pada tahun 1890 seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus pada saat itu. Selanjutnya adalah komputer memiliki beberapa generasi, di antaranya adalah komputer jenis pertama dimulai pada tahun 1945 hingga 1955. Contohnya adalah ENIAC. Selanjutnya adalah komputer generasi kedua yang dimulai pada tahun
1955 hingga 1965, contohnya adalah large. Yang ketiga adalah komputer generasi ketiga yang dimulai pada tahun 1965 hingga 1971. Contohnya adalah IBM S360. Lalu ada komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1971 hingga 1980. Contohnya adalah Apple. Yang terakhir ada komputer generasi kelima yang dimulai dari sekarang hingga masa depan. Contohnya adalah notebook dan laptop. Hingga saat ini, perkembangan komputer terus berjalan. Dapat memungkinkan bahwa di masa depan akan lebih banyak lagi perkembangan yang dialami oleh komputer. Contohnya adalah virtual reality. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.